kalian tuh buat buat fitur baru gitu sih. Kita bilang aja fitur A, enggak sama fitur B gitu. Eh, kalau kalian git status ini, kalian tambahin kan, eee, kalian modif file 4.py, kalian git status, ini kan kelihatan ya, saya tuh udah ngemodif file 4.py. Nah, gimana sih caranya supaya kita ubah ke versi yang paling akhir dari file 4 itu? Jadi kita pengen nge-undo ini semua, mungkin kita mikir, "Ah, fitur A sama fitur B kayaknya nggak terlalu butuh gitu di kita." Nah, terus gimana sih caranya kita hapus gitu ya, di ini. Nah, mungkin kalau filenya cuman sedikit ya, kita bisa aja kayak hapus aja ini, kita hapus kan, udah udah kayak versi sebelumnya. Tapi kalau filenya ada puluhan gitu, misalnya kalian ini ngubah banyak file, itu kan ya gempor ya. Nah, bisa kita make git restore untuk filenya kita. Kalau kalian lihat, dia berubah jadi yang tadi udah kita tambahin, ada fitur baru, fitur A, fitur B, nah itu dia berubah jadi versi terakhir dari, terakhir dari Git kita. Kalian lihat kan dia nothing to commit karena tidak ada perubahannya, gitu. Gunanya Git restore, jadi membatalkan perubahan file. Nah, ini sama kayak sebelumnya, ini modified, kita Git restore. Jadi dia bakal ngubah, file itu ke versi terakhirnya. Nah, ini sama kayak sebelumnya, sama kayak, modified. Saya kalau kalian delete gitu, kalian delete filenya, file 4 kalian delete, filenya begini, kalian lihat status, ini kalau delete ya. Nah, misalnya kan kalian misalnya lagi ngerja gitu, nggak sengaja ke-delete file 4.py gitu ya, kalau udah capek-capek, nambahin banyak kode, udah main banyak fitur, itu kalian jangan panik, kalau di Git, kita bisa aja Git restore file yang kita udah kita delete tadi, file yang kita udah delete, bisa kembali lagi ke Git restore nama file kita, gitu. Tapi, satu catatan, ini tuh dia bakal nge-restore ke versi terakhir yang kalian commit. Jadi misalkan kalau kalian udah nambahin banyak kode gitu kan ya, nggak sengaja ke-delete, ya Git restore nggak bakal bakal nge-restore kode-kode yang udah kalian buat gitu sebelum di-commit. Itu untuk Git restore. Oke, selanjutnya ini kan sama aja kayak tadi, delete terus Git restore, dia bakal berubah gitu. Ini sama yang kayak tadi ya, membatalkan dari staging index kita udah. Oke, Git restore, delete, terus ke working directory. Nah, terus gimana jika perubahan yang kita lakukan tuh udah terlanjur di commit gitu? Bisa nggak sih kita balik ke commit sebelumnya? Misalkan, misalkan kalian di file 4.py ini. Nah, ini kalian pengen, pergi ke sini yang masih ada file 3-nya. Gimana sih caranya? Apakah ngoding ulang file 3-nya? Kan nggak mungkin. Nah, caranya itu sebenarnya ada banyak. Ada rollback commit atau revert commit. Sebenarnya kita bisa rollback atau reset atau revert. Nah, untuk mengundo perubahan, pertama kita bisa reset commit. Oke, mungkin setelah ini pembahasannya bakal lumayan
bukan sulit, bukan rumit sih, tapi lebih lumayan kompleks, tapi nggak sulit. Sampai sini mungkin kalau ada teman-teman yang masih belum paham gitu atau masih nggak mudeng, nggak apa-apa kalian chat aja. Nanti Mungkin saya, teman-teman kepalanya udah mulai agak anget gitu ya, udah pemanasan tadi. Sampai sini ya, gimana? ya sampai Bisa sini gimana? ngikutin? Coba kasih tahu aja. Atau mungkin agak kecepatan, Ya boleh mungkin ada juga di kecepatan kolom gitu. message. Kalau misalnya ada yang masih nggak ngerti Git restore tuh maksudnya apa? Apa perbedaannya? Gitu. Cepetan ya? Oh, oke oke. Firza mungkin bagian mana yang masih kecepatan gitu tadi? Oh, Git restore min stage ya. Oke. Git restore min stage. Nih. Nah, kalau kalian lihat tadi kan Git restore sama Git stage. Oh, ntar ya. Kak Jekli. Git restore sama Git stage. Ini kata Firza, Git restore min. Nah, itu Kak Jekli bisa taruh di Slido ya. Nah, Git restore min stage itu ngapain sih? Jadi kalau kalian lihat, teman-teman udah tahu kan bedanya staging area sama working directory. Nah, working directory itu, misalnya kalian lagi ngoding ini. Ngodingnya ini kita itu di working directory, di mana kita lagi kerja gitu. Kita tambahin fitur A, kita tambahin fitur B gitu. Kita lagi ngoding di working directory. Kan? Ini kita save. Nah, kalau kalian udah fix sama codingan kalian, misalnya kalian udah mau, misalnya dia udah bisa run gitu, dia udah bisa run dengan lancar, nggak ada bug, nggak ada error, kita udah fix, itu bisa kita git add, kita masukin ke dalam staging area, di mana staging area itu adalah sebelum kita commit, sebelum kita buat versi barunya, gitu. Oke, di sini. Nah, kalau kalian lihat kan di sini tuh tadi nggak ada line hijau. Line hijau tuh kalau di VS Code dia bakal nunjukin ada perubahan baru di filenya. Kalau kalian lihat di sini tuh dia masih di working directory, dia masih merah. Di sini udah hijau, artinya udah di staging area. Tuh. Ya mungkin buat perbedaan saya tambahin file 5 aja ya. Kita ketahuan yang mana sih staging area, yang mana sih working directory. Nah di file 5 kan kita ngeliat nih, ini masih working directory. Kita tambah file baru di sini. Ini udah staging area, dimana kita udah fix mau buat fitur baru, buat dirilis gitu, buat di versi terbaru gitu. Misalnya kalau kalian mau ubah dari staging area ke dalam working directory, itu kalian bisa pakai git restore min stage. Nah, ke file yang kita mau, file 4 ini. Kalau kalian enter, kelihatan kan dia bakal jadi merah kayak gini. Itu gimana? Sudah ini kah? Nah, kalau kalian lihat nih, dia ada hijau kan di sini. Di VS Code gini. Itu gitu di start main stage. Mungkin bisa Control Plus nggak digedein fontnya. Oh, oke. Okay. Cakep. Nah, lihat nih, ada hijau-hijau kan. Kalian lihat changesnya itu track sama Git. Dan ini pakai VS Code. Itu. Oke. Okay. Gimana? Ada yang ingin bertanya mungkin kayak yang sebelumnya Git restore. Ya, Firza. Nah, kalau kita add lagi,
kelihatan kan? Kita add git add semua file nih maksudnya. Kita lihat status. Nah, kelihatan nih, dua-duanya udah di staging area. Artinya kita udah kita udah siap buat rilis versi baru atau commit baru di Git. Artinya kalau kita git commit, min misalnya fitur baru di file 4 dan tambah file 5. Ini kita udah nge-track, si Git ini udah nge-track. Ini lihat nih versi-versi sebelumnya kan. Misalnya ini versi kita tambahin file 4, versi kita remove file 3, tambah fitur baru di file 4 dan file 5. Oke. Di sini ya. Nah, gimana caranya buat kita ngebatalin commit perubahan yang udah di commit misalnya? Gimana cara kita nge-undo perubahan? Yang pertama, itu kita bisa pakai git reset atau reset commit. Dan yang kedua nanti setelah kita jelasin reset, kita bisa reverse. Dan kita cari tahu, bakal tahu apa sih perbedaan reset sama reverse. Nah, di reset commit ini, sebelumnya kita udah membatalkan perubahan. Nah, terus gimana kalau perubahannya itu udah terlanjur kita commit? Itu kita bisa reset. Nah, reset ini maksudnya kita ngegeser head pointer, head yang di sini. Artinya kan kita lagi di sini nih. Head itu artinya kita lagi di sini. Kita pengen pindahin ke sini. Jadi kita pengen nge-reset gitu. Kita bisa gunain git reset mode commit. Nah, di reset ini ada banyak mode. Oh, nih, lihat ya. Nah, misalnya kita ada di sini. Nah, kita pengen reset ke yang versi sebelumnya gitu. Atau commit sebelumnya. Itu kita bisa pakai git reset. Nah, di mode git reset, itu dia punya 3 mode. Pertama itu soft, terus mix, sama hard. Nah, di mix ini dia yang defaultnya ya. Jadi misalnya kalau kalian git reset gitu, dia pakai mix. Nah, kalau kalian lihat, soft itu mindahin head pointer, namun tidak melakukan perubahan apapun di staging index dan working directory. Nah, mungkin bahasanya agak gimana gitu ya. Nanti kita lihat aja perbedaannya apa, soft, mix, sama hard. Kalau mix kan dia mengubah staging index menjadi sama dengan repository, namun tidak mengubah apapun di working directory. Terus hard ini yang paling keras, dia memindahkan head pointer dan mengubah staging index. Mungkin agak pusing gitu. Working directory, staging index. Nah, ini kita buat grafnya, diagramnya. Jadi di working directory ini kita git add itu masuk ke staging index. Setelah itu git commit, dia tuh bakal masuk ke historinya, history baru atau versi baru. Nah, kalau kalian lihat git reset soft, dia itu cuman ngeubah versi yang sekarang kita ini yang mau kita bentar. Jadi git reset min soft ini dia bakal ngubah versinya itu ke versi yang kita pengen, tetapi perubahan-perubahan yang setelah perubahan-perubahan yang sekarang ini itu dia masuk ke staging index. Jadi git reset ini dia itu git reset min soft ini dia itu cuman ngubah ke versi sebelumnya tapi nggak di commit gitu. Sedangkan kalau default dia itu ngubah ke versi sebelumnya tapi itu dia nggak di add dan nggak di commit. Nah, yang hard ini perubahan yang udah kita lakukan itu kita ubah sebentar, git reset min hard ini jadinya kita ubah ke versi selanjutnya, versi sebelumnya. Nah, versi yang sekarang ini kita hapus semuanya ke trash can. Jadi kita hapus semua perubahan setelah commit yang mau kita reset.
Nggak susah jelasin secara verbal, mendingan kita langsung aja praktekin. Nah, Git itu sebenarnya sesuai use case. Jadi misalnya kalau kalian lagi ada masalah, itu kalian cari sebenarnya sih. Jadi kalian tuh belajar sesuai praktek, nggak sesuai teori gitu kalau di Git ya. Nah, oke, misalnya kita lihat ya. Misalnya kita mau riset eh, ke sini. Jadinya tambah fitur-fitur barunya kita riset, kita ilangin, dan file 5-nya kita ilangin. Misalnya kalau kita yang default atau min mix, ini kalian copy aja, ini copy, terus di paste sini. Jadi versi sebelumnya kalian copy aja, kalian paste. Nah, di sini kalau kita enter, ini kan yang mix ya, ini yang defaultnya. Bisa kalian lihat, kita ubah ke versi sebelumnya, yang dimana fitur A-nya itu nggak ada, dan file 5-nya ini nggak di track. Kalau kita lihat git status kan, ini kalau kita lihat lognya, dia ubah ke versi sebelumnya, kita reset ke versi sebelumnya, gitu. Di sini aman? Oke, Mungkin Arif boleh ketik git statusnya nggak? git status ya, Sorry, gitlog, gitlog. gitu. Nih, Oke. Mungkin bisa di scroll, dibedain nah, di, versi dulu kali ya. iya. Ini kalau Kemudian kalian bedain nih, nah, kalau kalian bedain, kita ini ngeriset ke fit file 4.py ini. Itu ya, Pak Is ya. benar. Dan perubahan yang ada di 5023E10 itu bakal tetap nggak bakal dihapus, jadi masih tetap ada di working directory-nya teman-teman ya. Kalau Nah, misalkan, nah di file 4.py, nah itu perubahannya tetap ada di situ. Oleh karena itu, dia itu kembali ke mode di mana si working directory itu dimodifikasi dan ada hijau-hijaunya di situ. iya, tuh. Jadi file aslinya cuman wah yang belum kita add gitu. Jadi singkatnya untuk kembali ke commit history sebelumnya, namun perubahannya itu tetap ada, cuman belum di commit aja, belum disimpan Iya aja. betul, belum di add dan belum di commit. Nah, Misalkan filenya itu ke delete, misalkan file.py-nya, tapi mau di restore gitu kan, nanti dia malah balik itu ke momen dimana hashnya itu yang AFA 8ADC kalau nggak salah sih gitu nanti, kayak gitu iya, kalau iya. pakai git reset mix. Git reset mix atau git reset default ya. Kalau kalian nggak pakai mix, ini bakal, misalnya kalau kalian nggak ketik mix, dia bakal pakai mode ini defaultnya. Nah, sampai sini ada yang masih bingung atau masih ada yang kurang mudeng? Apa coba aja tanya di chat, atau mungkin kalian bisa angkat tangan. Aman ya. Yang lain gimana? Bukan doang kah yang aman? Firza gimana, Firza? Firza mungkin. Itu Eka, memang agak Fadil, Ferdinand, aman kah? aman Aman, ya. sip. Jangan sungkan ya guys ya. Kalau memang masih bingung gitu, apa tanya aja. Saya Aini bakal atau Riva gimana? Aman kah? nanti boleh minta recordnya. Oh boleh, sharing minta. Oke oke. Saya kira playbooknya kapan update-nya? Mungkin setelah ini kali ya. Gimana Mas Pak Pais? Boleh lanjut.
Nah, ini untuk yang defaultnya ya, atau min. Ya kan kita udah ada nih. Add aja lagi. Git add dot aja, git add dot. Add dot. Terus kita tambahin aja yang sebelumnya. Commit ini kita copy. Kita copy pakai commit message yang sebelumnya aja. Jadi git commit min m manifest tambah fitur baru L4 dan tambah L5. Ntar sebelum di commit mungkin ditambahin aja kali ya. Itu kan tadi jadi ibarat kata kan kalau yang sebelumnya kan namanya kayak gitu message-nya ya Rifki. Mungkin bisa Iya. ditambahin aja kayak dibedain mungkin. Oh ya, oke. Fitur baru mungkin Revisi 2 mungkin gitu. D2 gitu ya. Ya boleh. D2. Iya. Nah ya mungkin git log lagi. Terus git log. Mm-mm. Nah, kelihatan kan? Hasil bakal berubah teman-teman. Ya. Jadi seperti yang kita pelajari di weekly pertama itu, hash dari commit message ini bakal berubah setiap saatnya. Mau dia perubahannya tetap sama kan, tadi bisa dilihat walaupun line 4 dan 5 itu sama kayak yang versi sebelumnya tuh, dia hasil itu tetap bakal berubah. Lihat di sini 502 dan di sini EF19. Ya. Ini mungkin kalau perubahannya sama kan ini ya. Tapi message-nya ini bakal tetap beda gitu, bakal random. Tuh. Sekarang kita lanjut ke soft, git reset min soft. Sama kayak sebelumnya kita mau ke versi ini, di mana kita belum buat fitur A dan fitur B, cuma ada file 4.2 ini. Sama kayak sebelumnya juga, kita git reset min soft ke versi ini, AFA 8 ADC kan. Nah, kita lihat perbedaannya git reset mix sama git reset soft. Kalian lihat di sini sama kayak sebelumnya, kita pindah reset ke versi sebelumnya. Nah, tapi yang berbeda itu di sini dia udah di add itu. Jadi perbedaan status mix mungkin kalau lihat di sini ya tunggu aja. Kalau yang di mix dia itu belum di add. Jadi kita harus add ulang. Dan sedangkan kalau self dia itu udah di add, lanjut di add gitu. Sebenarnya cuma itu sih dua perbedaan dari mix sama soft. Yang satu dia langsung ke add atau langsung ke staging index. Yang dua dia itu masuk ke working directory. Yang mix dia masuk ke working directory. Kalau kalian lihat nih. Kalau soft dia ke staging index. Kalau mix dia ke working directory. Jadi ya mungkin kalian langsung git commit ulang. Ini dia bakal langsung ke versi sebelum kita reset tadi gitu, ke versi yang di ini V2 tadi ini. Itu bedanya soft sama mix gitu. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih ya, cuman beda di dia udah di add atau dia belum di add gitu doang sih. Nah, yang berbeda jauh itu kalau kita hard, kita reset min hard. Ini hard ini maksudnya dia itu nggak kayak soft sama mix, dia itu bakal ngapus semua perubahan ke hilang gitu dari file kita, ke folder kita. Commit aja, git commit ulang sekarang, kan udah di git add ya. Git commit min m, git tambah fitur baru di file 4
dan tambah L5 3 gitu. Oke, ini kalian commit aja. Nah, kita lihat di statusnya aman, git log-nya dia bakal ke v3 dengan hash yang baru atau commit message yang baru. Ini kalau kalian lihat dia sebelumnya itu EF19 sekarang jadi 796 gitu. Oke, selanjutnya kita reset yang hard sekarang ya. Nah, reset yang hard ini benar-benar keras emang gara-gara namanya hard ya. Karena dia keras, ini nggak direkomendasiin sebenarnya. Mungkin kita coba aja dulu kali ya. Kita git reset min hard. Ini kalian perhatiin. Sebelumnya kan kalau kita mix sama soft, D itu masih ada di sini. Dan file 5-nya masih ada kan. Kalau misalnya kita git reset min hard, nah file 5-nya udah hilang, dan fitur baru yang kita tambahin itu juga hilang. Itu masalah salah satu ituan dari hard ya. Jadi file aslinya itu hilang, dihapus gitu. Jadi ke versi kita nambahin pas kita commit di file 4. Itu. Kelihatan kan perbedaannya? Kalau misalnya kita soft atau mix masih ada fitur-fiturnya, masih ada kode-kodenya kita. Masih ada file-file yang kita belum tambah di versi ini. Kalau hard, dia langsung ngehapus file 5 sama file fitur-fitur di file 4 ini. Itu teman-teman. Sampai sini gimana? Ada yang masih ini kah? Ada yang aman kah? Aman? Sebenarnya Git ini salah satunya itu dia tuh pakai filosofi ini kali ya, mess around and find out gitu, fuck around and find out. Jadi kalian harus emang coba-coba sendiri biar kalian mudeng gitu. Nah tapi sini saya kasih tahu aja kayak maksudnya dari git reset soft, git reset mix sama git reset hard tuh apa. Misalnya kalau kalian ke depannya pakai git dan ketemu kasus sama kayak sekarang, misalnya pengen ke commit sebelumnya, itu kalian udah tahu, oh ternyata bisa pakai git reset gitu. Cherry pick ya Kak Jeko ya. Aduh. Nanti ya Kak Jekli ya, satu persatu. Satu ya Kak. Habis ini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau aman kah? Saya makin lama amannya makin dikit. Jadi makin nggak aman ya. Gimana Kak Faiz? Ada yang mau tambahkan? Mungkin nanti git reset ini kemungkinan besar dipakai ketika kalian nggak sengaja gitu ngakuin perubahan yang begitu fatal gitu ya. Nanti entah itu mix, soft atau hard bakal kepake. Cuman kan dari filosofi sebelumnya kan di weekly pertama sempat dibahas sebenarnya runtutan dari common history itu memang beruntun ya teman-teman. Dan memang kalau misalkan ada satu perubahan yang terus kita kacauin kayak kita reset gitu kan bakal merusak tatanan commit historinya. Nah ini sebenarnya memang agak tricky ya. Dan ini dipakai ketika momen-momen genting aja sebenarnya. Iya betul. Misalkan kayak, oh aku ngelakuin perubahan yang bikin Ada bug gitu. aplikasi hancur gitu kan. Ya.
mau Pakai nggak itu mau kita reset atau reset hard gitu misalkan ke commit sebelumnya, terus nanti kita push lagi ke server gitu kan, biar aplikasinya benar lagi, mungkin salah satunya itu. Kemudian mungkin kita pas lagi ngelakuin commit, ternyata kita ada yang kelupaan gitu kan, entah nambahin filenya ada yang belum di add gitu kan, mungkin teman-teman ada yang makainya git add spasi nama-nama filenya gitu kan, nggak titik alias nggak semuanya. Terus kalian ada yang ketinggalan gitu kan, mungkin bisa pakai mix gitu kan, jadi nanti bisa ngebawa commit sebelumnya gitu kan, dan lain sebagainya. Nanti kasus-kasusnya tergantung. Dan iya, git reset ini lumayan sering pakai ya kalau misalkan kalian udah mess around dengan git itu tersendiri. Kayak gitu teman-teman. betul. Jadi riset ini salah satunya emang powerful, tapi punya drawback tersendiri ya, kayak tadi kita bilang, rewrite kayak tadi. Nah, ini warning. Jadi segala perubahan yang dilakukan Git reset itu bersifat destruktif atau berbahaya. Jadi pastiin kalian tuh Git reset kalau kalian emang kerja di branch sendiri itu, ataupun kalian udah bilang sama partner kalian di project itu. Karena Git reset ini kan kalau kalian lihat ya, dia bakal ngeriset ke versi sebelumnya. Misalnya ya, kita belum belajar remote sih. Misalnya kalau di remote atau kalau di GitHub gitu, sebenarnya tuh udah sampai sini. Tapi kalian riset ke versi yang ini. Terus kalian push ulang, jadinya yang versi yang ininya tuh kehilangan gitu. Jadi jadi di GitHub GitHub-nya atau Git servernya sebenarnya tuh udah versi yang file 4 ini, tapi kalian reset ke sini, jadi file 4-nya tuh hilang misalnya gitu. File 4-nya hilang dan terus kalian push gitu, kalian update ke GitHub-nya. Kan file 4-nya hilang gitu. Nah, itu bahaya. Soalnya bisa jadi di file 4 itu ada kerjaan teman kalian gitu, udah capek-capek kerjain dan malah kalian hapus gitu. Kan itu kurang bertanggung jawab ya salah satunya. Dan juga misalnya ada fitur-fitur yang sebenarnya udah dibuat di file 4, kalian hapus gitu. Makanya itu kalian kalau pakai Git reset ini selalu pastiin kalau kalian itu benar-benar ngerti atau benar-benar butuh dan komunikasiin sama teman kalian. Gitu sih. Betul, Mas Dekli, kurang ajar. Nah, itu Git reset ya. Nah, misalnya kalau kalian bermasalah gitu di Git resetnya dan eh, nggak tahu nih, saya kalian resetnya salah gitu, malah pindah ke versi yang jauh ke bawah. Kalian bingung kan, kalian panik. Nah, itu kalian nggak usah panik sebenarnya. Di Git itu dia ada yang namanya revlog atau reference log. Itu gunanya untuk melihat log dari pergerakan head di repository kita. Jadi kita itu udah di versi itu udah ke head mana aja gitu. Kalau kalian lihat kan head di sini. Kan kita sebelumnya udah pernah ke sini headnya juga udah pernah ke sini kan. Ini itu dia nge-log pergerakan headnya. Jadi Devlog itu akan meng-track semua hal yang nggak kita lakukan sih. Semua commit yang kita lakukan di Git repository. Nah, Devlog ini sangat berguna kalau kita ingin mengandu apabila kita itu salah ngelakuin Git reset. Dengan catatan di Devlog ini cuman bertahan selama 90 hari. Ini langsung saya praktek aja ya. Kalau kalian tulis Git Devlog, ini bakal ketahuan. Nih kalau kalian lihat nih, kalian ngeriset di sini, terus kalian commit ulang di sini, terus kalian reset lagi di sini. Nah, dan Revlog ini kita kan kalau kita lihat kita kan ngeriset ke git file 4.py ya. Sedangkan sebelumnya itu ditambah fitur sini. Misalnya kalau kita pengen balik ke sini lagi, kita bisa pakai Revlog tuh dia. Sama kayak sebelumnya aja, kita copy di sini. Di
cache-nya, kita reset hard, soalnya kita mau nambahin, balikin file-file yang udah ada tadi. Kalau kalian perhatiin, file 4 itu kan nggak ada fitur barunya, dan file 5-nya nggak ada kan. Kalau kita git reset ke sini, coba lihat. Ada file 5 dan file 4-nya kebuat lagi. Kita lihat lognya. Nah, gitu. Nah, ini gunanya. Kalian risetnya salah gitu kan. Terus jadinya berantakan gitu. Nah, kalian bisa pakai Revlog, terus cari commit message-nya yang pengen kalian reset, terus di reset hard aja ulang. Gitu. Ini magic-nya Git sih, keren. Oke. Oke, sampai sini Mas Faiz mungkin ada yang ini tambahkan. Aman sih. Ya. Dari Kalau yang teman-teman, lain, ya kalau yang lain aman nggak? kuncinya Git Reflog itu kalian bisa lihat lebih banyak lagi daripada Git Log gitu kan. Kalau Ya, Git Log cuma sebatas commit-commit sebelumnya, cuman kalau Git Reflog itu kalian bisa lihat lebih jelas lagi gitu kan, untuk melakukan perubahan apa aja, pindah-pindahnya gitu. Bahkan kalau misalkan nanti ada switching branch, nanti ada tulisannya juga kalau kalian berpindah branch dengan Git Reflog itu. betul. Jadi kalian kalau misalnya pindah-pindah branch, kita masih belum bahas branch sih. Itu juga bakal ke tracks di Revlog ini. Soalnya headnya itu kan kita pindah ke branch yang lain gitu. Oke, sampai sini aman. Ketik 1 kalau aman, ketik 2 kalau tidak aman. Oh, oke. 3 kan tuh, Kak Chandra. Aman ya. Oke, oke. Mantap Irfan. Ah, kalau kita lihat kan tadi di Git reset itu destruktif. Jadinya kita nggak pindahin commit kita ke versi sebelumnya dan ngapus commit yang sebelumnya itu. Kalau di revert ini beda. Di revert ini berbeda sama git reset. Kita nge-undo commit. Jadi kita nge-undo commitnya dengan cara ngebuat commit baru berdasarkan commit yang kita ingin undo. Nah, gimana maksudnya? Kalau kalian lihat di sini, nah kan kita misalnya pengen pindah ke sini kan. Misalnya tadi kan kalau kita lihat kita pengen nge-undo ke sini. Nah, kalau di git revert jadinya itu dia commit yang ini kita buat commit baru aja di sini. Jadi perubahan yang di sini itu masih ada, tapi kita hapus di commit yang ini gitu. Nah, itu pakai git revert. Nah, dengan revert kita bisa ngandu commit tanpa perlu ngapus commit yang udah kita buat. Gitu. Jadi kita buat commit baru berdasarkan misalnya file-file yang diubah di commit yang pengen kita revert gitu. Revert itu kita bisa gunakan dengan menggunakan perintah git revert commit. Oke. Nah, misalnya kalau lihat log before, kita lihat commitnya di sini. Kita pengen revert ke sini misalnya. Kan kita ada di sini nih, headnya ada di sini, di add file 2. Misalnya kita pengen pindah ke fitur in file 1. Jadinya file 2-nya hilang kan. Kalau kita lihat, di sini dia ngebuat commit baru, tapi add file 2-nya itu masih ada. Tapi kita bilang aja fix remove file 2.py. Gitu. Jadi sesuatu yang ada di sini kita masukin ke commit baru. Nah, bisa kelihatan kan kalau reset kita balik balik mesin waktu gitu ya. Mesin waktu ke versi yang sebelumnya. Tapi kalau revert kita buat commit baru dengan commit-commit yang kita ubah di sini gitu. Sebenarnya sih kalau di best practice-nya sih emang pakai revert ya. Kalau misalnya di main branch gitu, branch utama.
Soalnya kan branch utama itu kan dipegang sama banyak orang ya, jadi nggak bisa asal kita reset aja gitu. Jadi harus di revert. Mungkin kita coba aja ya di sini ya. Misalnya kita pengen ke sama kayak sebelumnya, kita pengen ke file 4.py. Ini kita lihat aja ya, diff-nya dulu. Di file 4 tuh ada 4 aja sih. Nah, kalau di file commit yang ini, kita ngetambahin fitur sama fitur B. Ini mungkin agak bingung ya, ini plus ini maksudnya kita tambahin file ini gitu, kita tambahin fitur ini. Nah, misalnya kalau kita pengen pindah ke file 4 nih, kita pengen revert ke file 4. Wait. Maksudnya kita pengen project kita itu seperti di file 4. Nah, ini mungkin agak bingungin sih ya. Git revert. Saya coba dulu. Ini agak bingungin. Saya agak bingung. Nah, kalian lihat. Oke. Sorry. Nah, oke. Nah, kalau kalian lihat, nah kalau kita pengen fiturnya ini hilang sama file ini hilang, kan kita ke file 4.py ya. Jadi kita nge-revert ininya sebenarnya. Jadi state dari git-nya itu setelah commit, gimana ya bilangnya. Jadi misalnya kalau kalian pengen ke commit ini, berarti kalian ambil yang di atasnya gitu. Misalnya kalian pengen ke versi ini, kalian ambil yang atasnya. Soalnya itu yang udah di-tag sama git gitu. Jadi misalnya kalau kalian ambil ini, yang di-tag sama git kan yang pas kita nge-remove-nya gitu. Kalau kita commit yang ini, yang di-tag sama git kan file 4-nya. Jadi misalnya kalau kalian git revert, terus yang ini kalian copy, tambah fitur baru di file 4 dan tambah file 5. Terus kalian paste git revert dengan hash ini. Oke, git revert dengan commit message ini. Ini kalian enter. Ini kelihatan nih, this revert commit. Dia bakal revert ke ditambah fitur baru. Kalian tambahnya fix, kurangi fitur 4 dan hapus file 5. Dan kalian tutup aja ya. Nah, kelihatan kan? Mirip kayak kita git reset sebelumnya. File 5-nya hilang dan fitur-fiturnya hilang. Tapi beda sama git reset. Ini kita nggak nge-hapus commit yang ini, sedangkan kita ambil commit yang ini dan kita buat commit baru di sini. Ambil perubahan di commit yang ini, kita tambah baru di commit baru. Gitu, git revert. Ya, mungkin singkatnya itu git revert itu seperti undo, tapi undo-nya itu tetap ke-track di git log kita gitu misalkan. Betul. Oke, kita mau undo yang feature file 4.py gitu ya. Kita nggak mau tuh bikin file 4.py gitu kan. Ya kita git revert aja gitu kan. Git revert si AFA 8 ADC. Nanti dia bakal ngebuat commit baru di atasnya yang tadinya misalkan plus gitu kan, tambah jadi minus gitu. Baris-baris yang dibuat di AFA 8 ADC itu bakal dihapus, lalu bakal dibuat commit barunya gitu teman-teman. Gitu. Kasih Faiz tambahannya. Jadi kita itu nggak pindah ke versi sebelumnya, tapi kita tambah commit ke versi selanjutnya dengan perubahan di versi yang kita pengen ubah gitu. Jadi undo tapi nggak nge-undo versi gitu lah ya sebutannya. Tuh. Ya, mungkin sih di sini kita masih weekly 2 kita masih
tentang git add batalin perubahan file sama mengundo file, mengubah versi gitu, mengundo versi. Masih belum megang branch. Mungkin di weekly ketiga kita bakal megang branch sama GitHub. Ajak ke Firestar di weekly ketiga. Mungkin ini ya. Ya, kita bakal bahas tadi yang kita singgung-singgung. Apa itu Git branch. Mungkin nanti kita bakal bikin akun GitHub. Sekalian kita ngepraktekin gimana nge-push ke repository ya teman-teman. Iya. Stay tune. Nanti langsung daftar aja kalau ada ini. Oke. Selanjutnya apa Kak Rifki? Habis dari pemaparan materi ini? Oke, selanjutnya mungkin kalian bisa follow. Ini kalau kalian pengen take intos gitu, kalian bisa follow LinkedIn kita atau mungkin bisa tanya di Instagram atau mungkin di Discord. Kita juga aktif di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang Git atau tentang apapun itu bisa kalian tanyain aja di Discord kita. Jadi insya Allah kalau emang ngerti atau memang ada teman-teman yang ngerti juga kita bakal balas. Gitu. Mungkin seperti itu dulu sih Kak. Mungkin selanjutnya kita bisa Kahoot ya. Yuk, monggo. Dikembalikan ke Kakak Meta ya. Terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Rifki sama Kak Faiz atas materinya. Selanjutnya kita mau refresh sebentar nih guys dengan main Kahoot. Jadi teman-teman di sini bisa langsung akses aja Kahoot-nya dan input kode yang ditampilkan di layar. Kita tunggu sampai 21.20 kali ya. 3 menit lagi. Ya, teman-teman boleh join. Oke. Kalau boleh tahu ini Cua siapa ya? Terus Pocovio, oke. Beda ya namanya. Kayak nickname game ya teman-teman. It's real. Ada lagi nih It's real. Oke. Mungkin boleh ya teman-teman pakai nama aslinya. Biar kita bisa lihat nanti leaderboard paling tinggi siapa. Oke. Kita bisa ngepick dari salah satu pemenang ya. Bisa dapat hadiah mungkin. Nanti kita bakal umumin di weekly 3-nya ya. Dan jangan lupa nanti juga ada teman-teman yang pertanyaan paling bagus, paling menarik, yang paling berbobot bisa juga nanti dapat hadiah sebagai best question ya teman-teman. Jadi mungkin mulai ngisi-ngisi juga pertanyaannya di Slido ya. Oke, thank you. Kita tunggu sampai jam berapa ya, Meta? 1 menit lagi.
Nah, oke teman-teman, udah lewat 20 menit. Jadi kita tutup aja ya, langsung kita start aja quiznya, Kak. Oke, ke pertanyaan pertama. Langsung boleh teman-teman simak dan jawab. Yang awal-awal banget nih. Yuk. Wah, banyak banget nih yang benar. Git clean ya, teman-teman. Mantap teman-teman. Fokus berarti ya teman-teman. Oke. Walaupun gitu dia. obvious ya. Firza. Nah, benar atau salah teman-teman? Kalau membatalkan? Kayak git reset nggak sih tadi? Apa git revert ya? Git rebase kayak. Oh iya, git rebase. Oke, jawabannya true ya teman-teman. Kita lanjut. Oh, anak bapak. Anak bapak. Oke. Bapak mana nih? Itu akan di set commit. Mana nih ya guys ya? Yang teliti ya, saya lihat yang mirip-mirip. Asik. Jadi banyak yang nggak kekecoh lah ya. Boleh lanjut lagi? Oke, posisi 1 masih dipegang sama Firza. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. True or false lagi ya teman-teman. Firza jago nih Firza. Ini agak menecok ya. Reflog itu menggunakan perintah git reflog, nggak ada git initnya. Pertanyaan terakhir. Oke, kita lihat siapa yang ada di 3 posisi teratas. Di posisi 3 kita punya Raihan Baik, oke. Di kedua ada Warsitiadi. Yang pertama kita lihat Firza, oke. Oh, Selamat, Firza. Amat. keren banget teman-teman. Selamat yang udah menang untuk Kahoot minggu ini. Teman-teman yang lain juga terima kasih yang udah berpartisipasi. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A ya Kak. Kepada Kak Rifki sama Kak Faiz dipersilakan. Teman-teman yang punya pertanyaan langsung aja drop di Slido ya. Oke. Perbedaan git stage dan git restore. Gimana Kak Rifki? Perbedaan git stash dan git restore. Nah, sebenarnya git stash ini itu, jadi misalkan kalau kita udah ada
perubahan gitu ya, dan kita tuh pengen reset atau pengen pindah branch, perubahannya itu kita stash dulu atau mungkin kita simpen sementara dulu di stash. Itu bedanya sama restore, soalnya kan kalau git stash itu kita simpen perubahan filenya itu, sedangkan kalau di restore itu karena kalau restore itu perubahannya itu kita hapus gitu, jadinya restore itu perubahannya itu kita hapus jadi versi yang paling akhir. Itu mungkin ya. Belum kita bahas ya git stash. Ya, maybe next ya. Oke, Sebenarnya boleh git itu next. ada banyak ya teman-teman. Jadi Ya, itu banyak. tergantung Betul. use case ya. Benar banget. Oke. Hmm. I guess untuk yang git config yang ada di git ignore, sebenarnya ini belum dibahas ya, cuman sedikit dipercepat aja mungkin. Git ignore itu kan tadi kita udah belajar tracking ya, yang tadi git status gitu kan. Singkatnya dengan git ignore itu kita nggak bakal nge-track suatu buah file atau lebih spesifik ya, yang kita spesifikkan yang nggak mau di-track gitu kan. Misalkan kalian nggak mau nge-track binary atau output dari program yang kita compile misalkan, mungkin .exe atau .apk atau .ipa mungkin, kita nggak mau nge-track itu di repositori kita bisa menggunakan git ignore. Singkatnya kayak gitu ya teman-teman. Mungkin sama kalau teman-teman udah megang JavaScript ya, itu kan ada satu folder besar, satu folder gede itu hasil dari npm install node module, itu bisa kalian git ignore. Atau enggak mungkin kalau ada kredensial gitu ya, kredensial yang penting gitu, misalnya password DB lah atau password apa, itu kalian git ignore, jadi nggak di track ke dalam git repository. Seperti itu ya. Yes, PPT akan dibagikan sebenarnya teman-teman. Nanti bakal ditaruh di playbook kita ya, yang kita taruh di GitHub kita. Nanti kita bakal update di situ dari PPT-nya ya. Jadi week 1, 2, 3 nanti kita bakal taruh di situ ya teman-teman. Jadi stay tune aja di Discord kita atau dipantengin aja playbook kita ya teman-teman. Playbooknya nanti ada di sini. Playbook. Di sini, oke, boleh lanjut. Kemenangan git min reset mix itu kapan ya kak? Misalkan kalau kalian mau reset tapi itu masih mau nyimpen perubahan yang sekarang gitu, jadi yang sekarang itu mau kalian reset ke belakang tapi perubahannya itu mau di stay, itu makin git reset min mix, jadi perubahannya itu nggak dihapus. Kan tadi ada yang nanya yang git reset min hard, nah itu kapan bisa di nah git reset min hard itu kapan ya? Nah ini git reset min hard itu digunain kalau emang perubahannya itu kalian nggak butuhin lagi gitu. Jadi kalian reset, jadi kalian hapus tuh perubahan-perubahan yang sekarang, terus kalian reset ke versi yang sebelumnya. Mungkin boleh di hold dulu kali ya, aku praktekin aja kali ya sekalian. Ya. Jadi, oke, dari sini aja langsung. Dan, oke, yes. Dulu ya. Berhasil nggak ya? Ya, berhasil. Nice. Nah, hapus tadi yang pertama yang hard dulu ya teman-teman ya. Oke, misalkan ini tuh repositorinya ya, dan ini list of projectnya. Bisa dilihat terakhir kali bulan Juli update WhatsApp description. Kita lihat lagi di sini di commit-nya. Sini ada WhatsApp description ya. Kalau nggak salah ini juga berkaitan tadi aku lihat di Slido, bisa nggak sih ngapus commit yang udah di-push ke GitHub gitu kan. Kayak gitu.
Sebentar, tadi slidonya penggunaan reference itu kapan ya, Kak? Jadi ketika kalian misalkan let's say 5 perubahan ini kalian nggak mau ada ya kan di repository kalian. Itu tuh bisa Mungkin dilakuin. bisa di zoom Mungkin ya. nggak burung ya. Nah, misalkan kalian mau ngapus perubahan ini di GitHub gitu kan. Kalian bisa aja copy sa-nya ini yang ini pasti mau terakhir kali atau head-nya mau di sini. Jadi kalian bisa git reset part, dipastekan lah si itunya apa sa-nya kan. Oke, head-nya dia ada di add documentation for waste gitu kan. Kemudian kita mau nge-push perubahannya kan ke GitHub karena kita mau ngapus perubahan itu. Bentar, dulu remote-nya pakai yang mana? Nah itu push origin. GeForce karena kita mau ngerubah kan. Oke, udah ke forced update. Ini jadinya kita refresh. Nah, dia bakal pindah ke situ. Oh, kok pakai force update gitu kan push-nya gitu kan. Ya, nanti akan dijelaskan di week selanjutnya, teman-teman. Ini cuman intermezzo aja. Kemudian terus ada lagi mixed gitu kan. Oh ya, ada lagi mixed terus ada reflog gitu kan. Ya, terus gimana tuh ya kan? Mungkin aku contohin juga ke reflog ya tadi. Oke, misalkan sebenarnya aku nggak mau gitu kan ngapus perubahan yang tadi banyak tadi gitu kan. Nah, ini bisa dilihat di reflog. Kita bisa aja balikin lagi ke seperti semula. Coba kita lihat aja git log-nya. Nah, itu pakai yang /space gitu kan. Kita pengen balikin lagi ke kondisi semula. Kita bisa pakai git reset out. Lalu kita copy ini. Ctrl C. Gimana ya? Shift C. Kita Ctrl Shift V. Kita enter. Nah, dia balik lagi ke paling atas. Kan? Terus, kalau misalkan kita push dia lagi, secara forced, kan? Dia bakal sorry guys. Nah, oke. Nah, kalau kita refresh, dia bakal balik lagi ke atas. Kayak gitu sih. Terus kalau misalkan mixed ya teman-teman. Misalkan aku pengen ngegabungin dari ketiga perubahan ini jadi satu gitu kan. Ya, dari ke semua ini jadi satu commit. Kita bisa copy. Kita set mixed. Terus shift. Ya. Kan. Nah, itu ada perubahannya di situ. Perubahannya masih ada. Tapi git log-nya itu balik ke sign up dan sign in documentation ke sini. Nah, bisa ini kita add, terus kita commit jadi satu misalkan gitu ya. Jadi satu. Kita push. Nah, coba kita push ini. Coba lihat ya. Nanti di repository ini. Wah, kurang bagus. Lama ya. ILC ya. Ya, biar. Nah, jadi satu dia komitnya kan. Tadi sebelum itu jadi banyak. Kayak gitu. Saya tuh digabung kan. Kita reset tapi Digabung. Biasanya gitu sih penggunaannya. Mungkin sebutannya nanti bakal aku jelasin kenapa bisa digabung gitu. Itu ada konsepnya lagi. Dan mungkin nanti kita bakal bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin boleh lanjut dari pertanyaan teman-teman. Sebenarnya teman-teman tuh nggak harus apalin semuanya gitu. Kalian pengen, ini sesuai use case-nya aja. Kalau kalian emang lagi butuh ini, itu kalian search aja Google gitu. Karena saya juga Google tentang gitu nggak pernah inget gitu, harus search Google. Baru kalian gunain gitu. Oke.
Boleh lanjut ke mungkin kakak operator boleh reshare screen karena kan tadi ke overlap ya. Mungkin ada ya. Mari kita bahas satu-satu pertanyaan teman-teman. Ya. Bisa nggak sih ngapus komit? Nah, ini udah tadi dibahas. Mungkin boleh di next question, kakak operator. Kan ada banyak istilah-istilah baru ya, Kak. Gimana cara hafal dan pahamin semuanya? Ada tips and triknya. Dari Kak Rifkoy mungkin mau ngasih tips and triknya. Tips and triknya sebenarnya sih kalau kayak gini nih muscle memory sih ya. Jadi kalian dari kayak yang saya bilang tadi itu kalian tuh sebenarnya jangan hafalin satu-satu komen-komennya. Itu malah saya tuh agak kurang efektif. Dengan tuh kalian cari di saat kalian butuh gitu. Misalnya kalau kalian pengen tadi bilang Want to revert back gitu kan. I want ya to go gimana, back to previous version with Git misalkan. itu kalian cari aja gitu di Google. Pasti banyak ada orang kayak gitu di Stack Overflow. Kayak banyak banget tentang Git ya. Soalnya hampir semua developer yang pakai Git. Soalnya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Git gitu. Sip. Mungkin boleh juga ditanya di Discord kita nanti. Ya mungkin tanya Discord. Nanti kita bakal coba jawab ya teman-teman. Mungkin konsepnya sebenarnya seenggaknya kalian bisa git status, git log, git reflog, git commit. Udah Nah sih, iya, itu aja sih intinya sih. sebenarnya yang paling inti ya git add, commit, status, log, Sama push. yes, something like that. Oke. Baru kalau ada masalah tuh baru kalian kayak cari-cari gitu. Seek for help ya. Seek for help. Git init ya. Sebenarnya Initiate. sih ini bisa dihapus saya sih .git-nya, tapi gak bagus kalau kalian udah banyak historinya ya. Saya kalau kalian salah di folder tertentu ya kalian .git-nya itu kalian delete aja foldernya. Saya kalau di folder itu ternyata udah banyak gitu commit-nya kalian buat, tapi .git-nya kalian hapus, nah itu baru agak sayang sih. Saya Git repository-nya otomatis juga hilang dari folder itu. Mungkin ada yang tambahin Kak Pais? Kayaknya agak unik juga ya kalau misalkan ngapus git init. Aku pernah itu nge-override itu. .git-nya di init lagi, jadi comment history-nya hilang. Itu sangat menyesalkan loh. Pasti. Asli. Oke, bedanya git resource staged sama git add. Panjang ya. Ini siapa nih yang ngurus nih? Baru dengar tuh Git RM. Itu ngeliat di ini ya. Oke. Kalau misalkan behavior sama, fun fact, aku juga baru tahu git restore. Jadi sebenarnya dulu git reset. Jadi git restore ini juga terbilang baru. Ini baru dirilis tahun 2019. Kalau misalkan kalian pakai git rmin-r charge gitu, kayaknya ini komen yang ada di tahun 2018 ke bawah ya teman-teman. Jadi Git itu sering update, terkadang nambahin komen untuk mempersingkat dari penggunaan git rm -r minus cache ini. Kayak gitu sih. Mungkin sih ya. Ya. Dan di Git tuh juga banyak caranya. Banyak cara menuju Git, banyak cara menuju rumah. Iya, benar. Jujur sebenarnya dulu orang-orang nggak pakai git restore. Mereka semua pakai git reset. Git reset mix atau git reset soft. Karena git restore ini terbilang baru yang tadi aku bilang antara 2019 sama 2020 itu baru keluar git restore. Kayak gitu teman-teman. Boleh next kakak operator? Oh, udah kelar berarti ya. Ya. Oke. Gimana kakak Meta? What's the next? Pas selanjutnya? Oke, terima kasih Kak Rifki sama Kak Faiz atas sesi Q&A-nya.
Nah, teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh banget ditanyain di luar sesi ini ya. Bisa lewat Discord atau bisa hubungin kakak instrukturnya langsung juga boleh banget. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita sesi Q&A tadi menandakan sesi terakhir kita di hari ini. Nah, sebelum itu kita ada sesi dokumentasi dulu ya, teman-teman. Jadi boleh on cam dulu. Terus untuk dokumentasi boleh dibantu Kak Lilis ya. Oke, teman-teman boleh on cam ya. Oke, Pratama, Sandy, Teman-teman yang belum on cam, kita tunggu on cam dulu. Rizky, Timothy. Oh iya, teman-teman mau ingetin, jangan lupa nanti buat isi form feedback-nya ya. Oke, karena udah banyak yang on cam, boleh langsung aja ya, Kak. Oke, ini gayanya bebas ya, Kak? Boleh bebas dulu. Oke, aku hitung sampai 3 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Hold sebentar. Boleh satu kali lagi. Boleh dong pakai gaya GDC. Kayak gini, kurung siku, kayak ngoding. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, Thank you. Oke, teman-teman, boleh diisi link feedback-nya ya. Mungkin ada masukan buat kita atau buat next event-nya bagaimana. Boleh dicantumin di feedback juga. Mungkin kalau saya ada cepetan gitu atau mungkin ada yang kurang jelas, kita tulis di feedback-nya buat Ya. salah satu masukan buat selanjutnya. Dan link feedback ini juga sebagai absensi kalian untuk mendapatkan sertifikat nanti kalau kalian sudah mengikuti 3 pertemuan. Seperti itu, teman-teman. Oke, boleh diisi feedback-nya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya seputar Git atau JDSC, boleh langsung ditanyakan juga nggak masalah. Salah lain juga nggak apa-apa. Permintaan juga nggak apa-apa kayaknya. Wow. Udah Firza, coba cek emailnya. Ya, untuk link RSVP next event-nya ada di sini. Boleh langsung didaftar ya, teman-teman. Ya. Oke, sambil ngisi itu, aku mau ngingetin kuota untuk week ketiganya juga terbatas ya, jadi teman-teman boleh langsung cepet-cepet daftar, biar nggak kehabisan kuota. Terus abis itu hari ini udah selesai, terima kasih karena sudah mengikuti sesi dengan baik sampai selesai. Mohon maaf apabila selama sesi ini berlangsung ada kekurangan dari pihak kami. Jadi teman-teman yang udah daftar, jangan lupa minggu ini hari Jumat tanggal 23 tepatnya di jam yang sama untuk ikut lagi di week terakhir kita. Terima kasih ya teman-teman, sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Maaf ya kalau ada kesalahan. Terima kasih, Kak. Ya, kasih. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih banyak, Kak. Hari Jumat. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, good luck ya, good luck kalau yang masuk tes. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Kak. Selamat Yo, malam. sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Yo. Oke. Dadah.